Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah tanggal 27 November tahun 2024 merupakan bagian dari upaya menyukseskan pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pangandaran mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2024 yang digelar di Alun-Alun Parigi, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. PJ Bupati Pangandaran yang diwakili Asda 1, Rida dalam sambutannya mengatakan, simulasi ini sangat penting, karena menggambarkan kondisi pada hari H nanti, di mana terdapat kotak suara, bilik suara, papan pengumuman daftar pemilih tetap DPT petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pengawas tempat pemungutan suara TPS dan saksi. Tujuan simulasi yang dilakukan agar mendapatkan gambaran utuh situasi sebenarnya, bagaimana pemungutan dan penghitungan suara berjalan di lapangan serta mengantisipasi segala permasalahan yang mungkin saja terjadi, katanya. Ia menandaskan dalam menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2024, perlu dipastikan seluruh elemen penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik, mengidentifikasi potensi masalah dan menemukan solusi sebelum pemilihan sesungguhnya dilaksanakan. Karena keberhasilan pilkada tidak hanya tergantung pada kualitas penyelenggaraan, tetapi juga pada kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat, tandas Rida. Dengan dilaksanakannya simulasi, diharapkan dapat membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat dan panitia baik yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan TPS. Pihaknya juga minta kepada panitia supaya dapat memperkirakan estimasi waktu yang dibutuhkan setiap pemilih agar pada saat berlangsungnya pemilihan suara dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Sehingga saat pelaksanaan tidak ada kemoloran waktu pada setiap individu. Artinya penting bagi kita untuk memanajemen estimasi waktu, sehingga saat penghitungan suara tidak terjadi keterlambatan, tuturnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin menjelaskan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2024 pada prinsipnya sebagai bentuk pembelajaran dan sosialisasi dari KPU. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti ada hajat besar, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2024. Pada kegiatan ini KPU berusaha untuk meminimalisir kesalahan teman-teman di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara nanti, katanya. Muhtadin menegaskan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS proses pemungutan suara ini harus tetap berjalan, meskipun nantinya disinyalir ada logistik yang kurang. Akan tetapi, sebelum memulai proses pemungutan suara, sudah diteliti, sehingga kekurangan logistik bisa segera dipenuhi, dan tidak mengurangi proses pemungutan dan penghitungan. Melalui simulasi itu bisa ditularkan kepada semua petugas KPPS. Jadi ini kita lakukan real sesuai dengan keadaan tempat pemungutan suara TPS pada saat pemungutan nanti kita mulai, ucapnya. Selain itu untuk memastikan bahwa semua tahapan pemungutan suara dapat berjalan lancar dan aman, hadir pada simulasi, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kespolres, Dandim dan perwakilan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara hingga penggunaan aplikasi Sirekap. Simulasi ini dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan satu proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagai bahan PPK, PPS, dan juga KPPS melakukan proses internalisasi terhadap tata laksana, tata kelola proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi nanti kita tadi saksikan betul dengan jumlah pemilih, dengan nama-nama pemilih, betul-betul yang tertera sebagai pemilih di lokasi terdekat di alun-alun Parigi ini. Nah, apa yang ingin kita dapatkan? Pertama adalah bagaimana ketepatan waktu. TPS dibuka jam 7, ditutup jam 13. Dengan rentang waktu jam 7 sampai dengan jam 13 itu, maka pemilih, sejumlah pemilih misalkan 400, 300, 200, sampai dengan 500 misalkan,
maka dipastikan pemilih itu terlayani. Maka ingin kita pastikan dapatkan satu proses pelayanan terhadap pemilih yang cepat sesuai dengan waktu dan jadwal yang dilaksanakan, kemudian dengan tata pelaksanaan yang baik, pembagian tugas KPPS dari KPPS 1 sampai dengan KPPS 7 bertugas di mana, melakukan apa. Kemudian PTPS berada di mana, tugasnya seperti apa. Kemudian saksi, para saksi pasangan calon yang hadir untuk pemilihan gubernur, untuk pemilihan bupati, semuanya kita petakan. Dan ini satu gambaran. Dan simulasi ini disaksikan oleh unsur pemerintah, unsur badan pengawas pemilu, kemudian juga unsur partai politik, dan unsur pasangan calon. Jadi semua pihak mengikuti agar mendapatkan satu pemahaman yang konkret bahwa di TPS nanti kan prosesnya akan seperti itu. Nah, penandaan warna, pemilihan suara dan wakil supaya ditandai supaya tidak tertukar mana yang pemilihan bupati, mana pemilihan gubernur. Kemudian untuk pemilihan bupati Pangandaran dengan warna biru muda, ini ditandai supaya nanti tidak tertukar gitu. Sekaligus juga untuk dikenali oleh masyarakat. Salah masuk ke dalam kotak tentu akan ketemu pada saat proses pembukaan kotak dan penghitungan. Itu akan dipilah juga. Kalau ada yang tertukar akan dipilah. Karena sesungguhnya tidak akan berpengaruh pada apapun, hanya pada sisi kecepatan dan ketepatan. Ketika menghitungnya, misalkan diurutkan dari yang atas dulu, pemilihan gubernur, ternyata ada surat suara kabupaten di situ, akan disimpan, dipisahkan. Nanti akan dihitung pada saat proses menghitung surat suara bupati dan wakil bupati. Prinsipnya, kami berterima kasih pada Bawaslu, punya pengamatan, punya pencermatan terhadap TPS yang rawan. Nah, kita lakukan tentu dalam proses ada rekomendasi, tugas KPU, kewajiban KPU adalah menindaklanjuti rekomendasi. Bahwa ditindaklanjutnya seperti apa, misalkan TPS yang direkomendasikan rawan karena bencana misalkan. Maka kita cek, jika perlu dipindahkan, kita tindak lanjuti betul yang namanya rekomendasi dari Bawaslu. Tetapi tidak serta-merta kata Bawaslu begini, kita juga punya kajian. Kita kaji, kita cek, kita sesuaikan dengan regulasi, dan semuanya saya kira clear. Atas rekomendasi dari Bawaslu, semua proses ini kita saling mengingatkan saja prinsipnya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.